Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fauzi, NIM 1230754, Prodi Perbankan Syariah kelas 5B. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang sistem keuangan konvensional. Baiklah, yang pertama, sistem keuangan konvensional merupakan suatu tatanan lembaga dan mekanisme yang berfungsi untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau biasa disebut surplus unit kepada pihak yang membutuhkan dana, defisit unit, dengan tujuan mendukung kegiatan ekonomi secara luas. Sistem ini berperan penting dalam menjaga kelancaran arus dana dalam perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan stabilitas keuangan. Dalam praktiknya, sistem keuangan konvensional didasarkan pada prinsip bunga, yaitu interest, di mana imbal hasil atas penggunaan dana ditentukan berdasarkan tingkat bunga tertentu yang telah disepakati Lembaga keuangan menjadi aktor utama dalam sistem ini, seperti bank sentral, bank umum, lembaga keuangan non-bank, pasar uang, dan pasar modal yang saling terhubung dalam satu kesatuan sistem. Bank sentral memegang peranan yang sangat strategis dalam sistem keuangan konvensional sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab menjaga stabilitas mata uang, mengendalikan inflasi, serta mengatur jumlah uang beredar melalui instrumen kebijakan moneter. Sementara itu, bank umum berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada sektor yang produktif maupun konsumtif. Selain perbankan, lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan juga berkontribusi dalam memperluas akses pembiayaan dan pengelolaan risiko dalam sistem keuangan konvensional. Selain lembaga keuangan, pasar keuangan juga menjadi komponen penting dalam sistem keuangan konvensional. Pasar uang berfungsi sebagai tempat transaksi instrumen keuangan jangka pendek yang digunakan untuk mengelola likuiditas, sedangkan pasar modal berperan dalam penyediaan dana jangka panjang melalui instrumen seperti saham dan obligasi. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh pendanaan yang ekspansi untuk usaha, sementara investor mendapatkan peluang memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain. Dengan demikian, sistem keuangan konvensional tidak hanya mendukung aktivitas sektor keuangan, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, sistem keuangan konvensional juga memiliki tantangan dan risiko yang sangat besar, seperti ketergantungan pada mekanisme bunga, potensi terjadinya krisis keuangan, serta ketimpangan akses keuangan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang kuat dari otoritas terkait agar sistem keuangan tetap berjalan secara sehat, stabil, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, sistem keuangan konvensional merupakan fondasi yang sangat amat penting dalam perekonomian modern, yang berfungsi sebagai penghubung antara sektor keuangan dan sektor real guna untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di samping bank sentral, pengawasan terhadap sistem keuangan konvensional dilakukan oleh lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut OJK. OJK bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan agar berjalan secara sehat, transparan, dan akuntabel. Pengawasan ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat serta mencegah terjadinya krisis keuangan yang berdampak luas
terhadap perekonomian nasional. Secara keseluruhan, sistem keuangan konvensional memiliki peran yang sangat amat penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan memperlancar aktivitas bisnis. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada bunga dan potensi ketimpangan ekonomi akibat orientasi keuntungan semata. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap sistem keuangan konvensional menjadi sangat amat penting bagi mahasiswa dan masyarakat agar dapat memahami dinamika perekonomian secara mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.